أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin dan hadirat, terutama para kaula muda-mudi harapan agama bangsa dan negara yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya iman? Ini insya hal ini yang terutama dan pertama ingin saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam. Paham bu? Paham bu? Kita mulai biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo, umat Islam harus hafal ini luar kepala. Beliau dilahirkan di kota Makkah, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah.
tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Ketika saat beliau dilahirkan terjadi satu peristiwa besar yang sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Fil, ya, di mana ada tentara gajah mau menyerbu Ka'bah di bawah pimpinan Abraha. Masih ingat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana aku menggagalkan upaya tentara gajah yang mau meruntuhkan Ka'bah, yaitu dengan mengutus burung ababil, ratusan ribu burung ababil dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam setiap cengkeraman burung itu terdapat batu api dan melempari tentara gajah dengan batu api sampai hancur rumat seperti rumput yang dikunyah. Nah, ketika itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, ya Bu ya. Nah, beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 313 nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya adalah karena wilayah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulu beliau. Kalau nabi-nabi pendahulu beliau, Bu, itu hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, ya Bu ya. Kalau nabi-nabi dulu, Bu, menyebarkan agama dilarang oleh Allah untuk keluar negerinya, karena mereka diutus hanya untuk kampungnya masing-masing. Mereka diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihi salam, beliau hanya diutus hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Begitu juga Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus oleh Allah hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Tsamud. Begitu juga Nabi Isa al-Masih alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Tahu Yesus kan? Pasti tahu, ya. Kita semua kenal sama Yesus, betul? Nah, itu Nabi Isa alaihi salam. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja, tidak boleh untuk bangsa-bangsa lain. Hal ini ditegaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana tertulis ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, jangan kalian memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paham? Paham? Jadi kalau ada orang mau bikin gereja di sini, tanya sama Pak Pastor. Pak Pastor, pan dilarang sama Yesus nyebarin agama jauh-jauh, hanya untuk Israel doang. Paham, Bu? Paham? Lain dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena misi Nabi Muhammad bersifat internasional, maka beliau dibekali dengan Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Lain dengan kitab-kitab suci lain, Bu, Pak, ya. Itu kalau Zabur, Taurat, Injil, itu kitab suci yang masih sederhana.
paling mengandung 3 aspek kurang lebih ya, aspek ketuhanan, aspek sejarah, dan aspek moralitas. Lain dengan Al-Quranul Karim yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu, ma faratna fil kitab min syai', tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Apalagi soal perempuan, komplit dalam Qurannya ya, komplit sampai judul suratnya ada tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa ya, lengkap Al-Quran itu. Seluruh problematika manusia secara individual, nasional, bahkan global ada solusinya, ada jalan keluar di dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang budayawan Amerika, kenal sama Toynbee bu? Nggak kenal? Sama, gue juga nggak kenal. Itu beliau berkomentar tentang Al-Quran. Apa beliau bilang? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Beliau mengatakan Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup. Apapun yang kita mau kerjakan, tanya Quran, karena Al-Quran merupakan bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Tidak ada persoalan, tidak ada aspek kehidupan yang tidak dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah, begitu juga tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang yang non-muslim yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Michael H. Hart. Siapa? Michael Jackson. Michael Jackson emang siapa? Penyanyi apa? Penyanyi rock. Tahu loh. Ayo rock luar, rock dalam loh. Michael Jackson itu penyanyi pop, bukan penyanyi rock ya. Makanya dia dapat gelar The King of Pop, Raja Pop. Tuh Michael Jackson. Alhamdulillah, Michael Jackson juga telah mengikuti jejak pendahulunya, Cassius Clay yang ganti nama Muhammad Ali. Begitu juga mengikuti jejak Mike Tyson, sang petinju berleher beton ya. 2 tahun yang lalu Michael Jackson, sang superstar itu juga masuk Islam. Alhamdulillah. Michael Jackson sekarang sudah jadi umat Islam, orang Islam, jadi mu'alaf, dan diikuti dengan 30.000 penggemarnya, warga negara Amerika Serikat masuk Islam. Alhamdulillah. Oke, kita tidak tengah membahas Michael Jackson, sang superstar yang mu'alaf itu. Kita tengah membahas Michael H. Hart. Siapa? Ya, Michael H. Hart. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya The 100, artinya 100. Di dalam buku itu ada 100 ranking orang besar di dunia. Di antaranya ada 4 orang nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku itu juga ada Nabi Isa alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di dalam buku itu ada yang bernama Albert Einstein. Kenalnya anak muda Albert Einstein? Siapa tuh? Anak sekolahan lo siapa? Albert Einstein siapa? Penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembanglah science and technology. Dengan science and technology, maka manusia bisa bikin HP, bisa bikin televisi, bisa bikin mobil, bisa bikin kapal terbang. Ini jasa siapa? Albert Einstein. Besar nggak bu jasa beliau terhadap peradaban manusia? Besar.
Tapi Michael Ezhar tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison. Nah, siapa itu? Ya, yang menemukan listrik. Dengan penemuannya dunia yang gelap gulita kalau malam jadi terang benderang. Kayak sekarang nih, kita bisa tablik akbar, salah satunya jasa Edison nih. Lampu nih, hebat nggak Edison? Hebat. Besar nggak jasanya terhadap peradaban manusia? Besar. Tapi Michael Ezhar tidak menempatkan Edison pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan oleh ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Alhamdulillah. Kenapa Michael Ezhar menempatkan Muhammad as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia? Karena menurut Michael Ezhar, sosok Muhammad adalah sosok manusia paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Paham Bu? Nah, makanya bersyukur tidak jadi umat Islam Bu. Bangga tidak jadi umat Muhammad Bu. Salat tidak. Bagus. Ini kampung apa Pak namanya? Rawa Bebek. Kemarin saya Bu ceramah di sebelah Rawa Bebek. Hah? Rawa Ayam. Saya tablik di Rawa Ayam kemarin. Saya tanya, bangga enggak jadi umat Islam? Bangga. Bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga. Salat kagak? Kagak. Oke lu jauh. Kalau bangga jadi umat Islam, salat, betul? Kalau bangga jadi umat Muhammad, salat, betul? Saya mau tanya, di Rawa Bebek ada nggak umat Islam yang nggak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya saya mau tanya, ada nggak umat Islam di Rawa Bebek yang tukang maksiat? Banyak. Emang ada di sini orang yang tukang mabok-mabokan? Banyak. Yang tukang main judi ada? Banyak. Yang tukang ngerumpi ada? Banyak. Inna lillahi. Kenapa ada umat Islam gak mau sembahyang, bahkan rajin maksiat? Mau tahu sebabnya Bu? Mau tahu sebabnya? Karena nggak pernah baca Quran. Betul? Tiap hari baca Quran, tapi Al-Quran jangankan diamalkan, jangankan dipelajari, jangankan dibaca, disenggol juga kagak tuh Quran. Betul? Quran sih ada, cuman berdebu di atas lemari jadi perhiasan. Na'udzubillah min. Karena nggak pernah baca Quran, akhirnya nggak kenal agama. Karena nggak tahu agama, akhirnya dia ragu-ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu dengan surga dan neraka. Dia pikir apa iya yang namanya Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, gua nggak pernah lihat tuh Tuhan. Ragu-ragu. Pak, saya kasih tahu, penduduk bumi ini jumlahnya 6,5 miliar. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau percaya hitung sendiri. Sepertiga dari penduduk bumi tuh orang komunis, orang ateis, yaitu orang yang kagak percaya ada Tuhan. Kalau kita tanya mereka, percaya nggak ada Tuhan Dia bilang, gua kagak percaya. Kenapa Habis Tuhan kagak kelihatan. Emang kenapa kalau kagak kelihatan? Yang kagak kelihatan sama dengan tidak ada. Kata siapa? Kata si Paul deh. Yang nggak kelihatan
sama dengan tidak ada, maka gua kagak percaya sama Tuhan. Orang yang begini gua bilang si TOLOL alias TOLOL alias goblok. Gimana enggak goblok? Dibilang yang enggak kelihatan sama dengan enggak ada. Saya mau tanya, angin kelihatan enggak angin? Angin kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata goblok, pakai kulit. Tiup tuh kipas, ada enggak? Apalagi lo kerokin merah ada. Saya mau tanya, rasa manis, asam, pahit, asin, rasa kelihatan nggak rasa? Rasa kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata goblok, pakai lidah. Betul? Lo dengar nih, ini gitu sih तो बताएंगे कि कितना प्यार ये हमें हो साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा. Lagu, betul. Suara, betul. Suara kelihatan enggak? Suara kelihatan apa enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat suara bukan pakai mata goblok, tapi pakai kuping, pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai otak. La tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dipandang oleh mata. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah Maha halus. Coba ini loudspeakernya diperbaiki, jangan dengung ya. Karena Allah Maha halus, tidak bisa dipandang oleh mata. Tapi kita manusia kadang-kadang sombong, sok pengen lihat Tuhan. Ada Tuhan mana? Kalau ada tuh nggak kelihatan. Sok mau lihat Tuhan, kentut aja lu nggak bisa lihat. Betul? Sok mau lihat Tuhan tuh, matahari ciptaan Tuhan. Ayo, bisa lihat matahari nggak? Tidak bisa kamu pandang matahari, jangan lama-lama, semenit aja buta matamu, betul? Apalagi melihat Allah yang menciptakan matahari, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan, betul? Ada contoh, dulu ada seorang nabi yang pengen lihat Tuhan. Nabi siapa namanya, Bu? Nabi Musa alaihi salam. Masih ingat ya? Itu ceritanya ada dalam Quranul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Ketika Nabi Musa tiba pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Tuhannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa sama Tuhan ngobrol ya Bu ya. Berkata-kata, qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong perlihatkan dirimu dong. Aku kepingin melihat engkau. Qala lan taruni. Lalu kata Allah, ya Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin zur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taruni. Tapi baik Musa, kalau kamu penasaran kepingin lihat aku akan perlihatkan diriku kepada gunung yang tinggi tegar, gunung batu di sebelahmu. Seandainya gunung batu itu masih tegak pada tempatnya setelah melihat aku,
sangat boleh jadi kamu juga bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi kokoh tadi hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh pingsan melihat kehebatan itu. Walamma afaqa qala subhanahu tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, dia puja itu Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanak, hebat engkau ya Allah. Subhanak, luar biasa engkau ya Allah. Gunung yang begitu kokoh hancur melihat engkau, apalagi kita manusia. Paham ya Bu? Paham ya Pak? Kenapa sebabnya Tuhan nggak bisa kita lihat di dunia ini? Kalau yang bisa dilihat pakai mata itu bukan Tuhan, jangan-jangan hantu. Kalau yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa dilihat dengan mata. Yang saya katakan tadi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu nanti insya Allah di akhirat Bu, kalau mau lihat Tuhan nanti di akhirat, amin, amin. Apalagi orang yang suka puasa di bulan Ramadan nanti terima hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak via malaikat, amin. Nanti kita pandang Allah sepuas-puasnya di akhirat, amin. Tapi sekarang untuk meyakini keberadaan Allah di dunia bukan dengan memandang zatnya, tapi memikirkan ciptaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu mau melihat Tuhan, kalau kamu mau meyakini Tuhan, perhatikan ciptaannya. Nanti kamu kenal sama Tuhan. Perhatikan ciptaannya, nanti kamu yakin bahwa Tuhan ada. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim Pak, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak manusia untuk memperhatikan alam ciptaannya agar manusia kenal sama Allah. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu merupakan bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah Bu? Sudah yakin ada Allah Mas? Masih kendor? Hei orang rawa bebek yang belum sholat, hei orang rawa bebek yang masih ragu-ragu sama Tuhan, kali ini yuk kita kerucutkan tafakur kita. Kalau tadi Allah suruh perhatikan alam, kali ini Allah suruh perhatikan pohon-pohon. Apa kata Tuhan? Afara'aitum ma tahrudun. Coba kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Tuh, pohon duren, rambutan, duku, jambu, jengkol. Kenapa lo ketawa? Gue bilang jengkol lo ketawa kenapa? Suka ngecilin aja. Hei, orang Amerika pintar kan? Betul. Dia bisa bikin kapal terbang, betul. Dia bisa bikin bom, betul. Coba suruh dia bikin jengkol lah tuh. Bisa nggak?
Bisa nggak? Artinya apa? Teknologi sebuah jengkol lebih hebat dari teknologi pesawat terbang, betul? Makanya bilangin media jangan sombong, dikit-dikit ngebom negeri orang, ntar di akhirat dibencet lo sama malaikat. Amin. Amin. Nah, Allah memerintahkan kita, afara'aitum ma tahrusun. Coba perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, Bu, a-antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau aku? Yang ragu-ragu sama Allah, Allah bertanya sama kita, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Allah. Kita kan manusia selama ini cuma pandai melempar biji durian, biji nunggu, biji rambutan, betul? Setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon itu yang memberikan hasil buah sepanjang tahun tanpa hitungan. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar akal kita terbuka, agar mata kita melek bahwa ada Tuhan yang menumbuhkan pohon-pohon. Sudah yakin ada Tuhan? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang masih ragu-ragu sama akhirat, yang kagak sholat karena ragu sama akhirat, apa iya ada surga neraka ada? Gue mah kagak percaya. Kenapa? Soalnya gue belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi. Orang cerita tentang surga dan neraka, kali ada kali kagak surga sama neraka. Ragu-ragu. Orang rawa bebek yang masih ragu-ragu sama akhirat, lo dengerin nih firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin min al-ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu tentang surga dan neraka, fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Baik, kalau kamu ragu, coba tolong perhatikan bagaimana aku menciptakan dirimu. Jadi Pak, Bu, nanti pulang dari sini ya Bu, cari kacang yang gede, maca telanjang, jangan pakai baju, biar tegas ya. Ini perintah Allah. Kalau kamu tidak percaya sama surga dan neraka, maca, lihat diri kamu, bagaimana aku ciptakan tubuhmu, pikirin. Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang tampan dan cantik itu dari nutfah, kata Allah. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Tahu sperma? Sperma itu air mani. Tahu air mani? Nah, kecil dia tahu Aku ciptakan badanmu itu pertama dari sperma, kata Allah, dari air mani. Tsumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma, kemudian daging tadi diukir oleh Allah di dalam rahim ibu kita sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai waktu yang ditetapkan. Daging tadi diukir mata buat melihat, dari daging tadi diukir telinga untuk mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara, dibikinin jantung untuk mengatur peredaran darah. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan bono mikir, jangan pakai aja siang malam lo pakai, pikirin itu ya. Begitu
kakinya, organ tubuhnya. Tsumma nukhrijukum tifla, maka kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Kembali sebuah pertanyaan buat kita manusia, siapa yang bikin bayi? Itu bukan Pak bikin bayi Pak, itu bikin anak kan? Ini bukan yang bikin anak, bukan. Kalau bukan bapaknya kali emaknya itu berasa bikin anak kan? Berasa. Lu ngerus aja lu. Berasa. Maksud saya ibu bukan yang bikin mata, kuping, hidung anak ibu. Bukan. Tangannya, kakinya bukan ibu yang ini. Nah ibu ngapain aja Pak? Ternyata bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi. Jadi siapa yang bikin bayi? Manusia apa Allah? Siapa yang bikin bayi? Siapa yang bikin bayi? Allah Subhanahu. Begitu cara Allah mengajarkan kita manusia untuk meyakini keberadaannya dengan tafakur, dengan memikirkan ciptaannya, maka manusia akan yakin bahwa Tuhan ada. Betul? Makanya kalau mau makan ya Bu, kata Allah apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba manusia perhatikan apa yang dia makan. Coba lihat. Itu nasi, ada nggak yang bisa bikin satu biji aja nasi? Coba kalau nggak tumbuhin Allah, nggak tumbuhin itu beras. Hah? Itu cabai rawit satu aja bisa nggak kita bikin? Masya Allah, itu telur, itu ikan, itu ketimun, itu segala macam, tidak ada yang bisa kita bikin. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kamu semua, paham Bu? Paham? Jadi sering-sering tafakur ya Bu. Kalau lagi ngaca, lagi dandan, dan asal belepot aja ya Bu. Tafakur bagaimana itu alis bisa seperti semut beriring. Siapa yang nancepin Bu? Allah. Itu bibir yang doer, siapa yang bikin Bu? Allah. Betul. Banyak tafakur. Dengan tafakur kita akan lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Makasih. Nah ini Bu, mudah-mudahan yang tadi baru Islam sekarang udah jadi orang beriman. Amin. Udah percaya sama Allah belum? Sudah yakin ada Allah belum? Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sekarang yang tadi masih Islam sekarang udah jadi orang beriman. Amin. Amin. Ini karena kebanyakan perempuan ya, bapak-bapak jangan ngiri ya. Saya mau bicara masalah yang mengenai perempuan dengan kaitannya maulid ini ya. Karena apa Bu? Sekarang ini kata Nabi apa? An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Coba lihat Bu, ini tenda kita ada tiang nggak? Kalau tiangnya copot rusak hubungan. Kata Nabi An-nisa'u imadul bilad. Perempuan ini laksana tiang negara. Insaluhat saluhat bilad. Kalau bagus tiangnya, kuat tiangnya, bagus negara. Tapi kalau rusak perempuannya, rusak negara. Betul Bu? Sekarang lihat perempuan kita di televisi Bu, tampilnya kayak apa Bu? Kayak topeng monyet. Betul? Pola berpakaian, erotisme, semua ditampilin di TV. Betul? Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pesan sama perempuan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wahai perempuan, jangan pertontonkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak. Yang dimaksud perhiasan itu bukan kalung, anting, cincin, tapi aurat ya Bu. Wala
yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan perlihatkan auratmu, itu maksudnya, kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak, Bu? Wajah dan tangan, ya. Yang lain tutupin. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Boleh Anda perlihatkan aurat Anda di depan suami Anda. Jadi kalau depan umum tutup, yang ini cakep nih, ya. Kalau di depan laki buka ada semuanya dah. Jangan ditutup-tutupin ya, Bu, ya. Di depan suami. Nah, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anak gadismu, perintahkan wanita-wanita beriman agar mereka menutup tubuh mereka dengan jilbab. Ada pakai jilbab, Bu? Ibu udah pakai jilbab belum? Mana jilbab? Ini. Salah lagi, yang di kepala ente itu bukan jilbab, Bu. Ini kerudung. Apa? Kerudung. Jangan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tutup dada kaum wanita dengan kerudung. Jadi fungsi utama kerudung nutup dada, baru nutup kepala. Kenapa? Dada aurat kubra, kepala aurat sughra. Dada aurat besar, kepala aurat kecil. Tutup yang besar dulu, baru yang kecil. Ini pemudi kita banyak salah kaprah. Kepalanya rapat diikat sama kerudung, selembar rambut nggak kelihatan, tapi susunya tumpah. Ada yang begitu. Ada lagi perawan-perawan kita nih, anak gadis remaji kita, ya, pakai kerudung, waduh, selembar rambut nggak kelihatan, rapot, bangga, udah mau dipakai jilbab, tapi celananya celana jeans ketat, kaosnya kaos ketat, udah yang namanya belahan dapur, belahan kue baskom, bercetak, sampai aja melontong jalan. Betul? Ini bukan pakai jilbab. Lalu apa jilbab? Jilbab itu baju longgar. Apa? Baju longgar. Tujuannya supaya lekat lekuk tubuh tuh gak kelihatan, supaya belahan-belahan yang bikin kita gregetan nggak kelihatan. Jangankan anak muda, saya mau tanya lah anak muda, lo kalau lihat belahan-belahan cewek lo gerudung ya? Hah? Orang bilang kagak, buru-buru ke rumah sakit, nggak sehat lo. Hah? Itu yang baru ditutup. Makanya apa itu jilbab? Ya ayuhan nabi kulli azwajika yudnina alaihinna min jalabibihin. Tutup tubuh perempuan dengan jilbab, dengan baju longgar. Tuh, kalau di Timur Tengah jilbab itu jubah hitam itu, abaya namanya ya, Bu, ya. Oke, di Indonesia Bang Haji kita tidak terbudaya dengan jubah. Bagaimana kalau pakai celana panjang, boleh nggak Bang Haji? Boleh, asal celana longgar. Paham, Bu? Boleh nggak pakai kaos Bang Haji? Boleh, asal kaos longgar. Bang Haji, saya kan gadis, saya kan ibu muda, bukan istri muda. Ibu muda, istri muda lain. Saya kan ibu muda nih Bang Haji, pengen kelihatan langsing ya Allah. Boleh nggak Bang Haji pakai celana agak ketat? Boleh. Batas toleransi. Boleh nggak pakai baju agak ketat? Boleh, ini batas toleransi. Tapi dengan catatan, itu baju lo tarik turunin ke bawah, tutup itu dapur dan gue baskom. Paling tidak ini batas toleransi berjilbab. Paham ya gue ya? Kalau
ibu berjilbab, kenapa Allah suruh ibu berjilbab? Ada dua alasan. Dzalika adna ayyu'rafna. Yang pertama, supaya kamu dikenal sebagai orang beriman, tuh, sebagai identitas jati diri ya Bu ya. Yang kedua, fala yu'zaina, supaya kamu tidak diganggu. Ini Allah yang jamin. Kalau ada perempuan pakai kerudung, pakai jilbab rapi tertutup, maka kata Allah, fala yu'zaina, dia tidak akan diganggu. Tapi coba lu pakai celana pendek, susu berantakan. Kemarin susu berantakan dicemekor. Lihat nggak di TV? Siapa yang salah? Saya susunya. Ayo. Ya air mana sih airnya? Kalau ibu pakai jilbab, pakai kerudung di depan umum seperti ini, itu ibu akan dapat pahala dari Allah seperti pulsa listrik jalan. Selama ibu tampil berjilbab seperti ini, selama itu pahala netes dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa? Karena ibu telah melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi sebaliknya, kalau ibu buka aurat, dilaknat oleh malaikat selama ibu hadir di depan umum. Naudzubillah min. Kenapa? Nyanyi. Oke, kalau gitu saya tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Dengan syarat saya minta semuanya ikut kur. Setuju nggak? Setuju? Oke. Ini lihat di sekitar kita ada box hitam, namanya loudspeaker, pengeras suara, ya. Disebut juga sound system, sistem suara. Terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass ini diwakili oleh bapak-bapak. Cowok, cowok siap, cowok siap. Oke. Mid range, suara tengah diwakili oleh ibu-ibu perempuan, cewek ya. Cewek siap. Yang ketiga high range, suara tinggi diwakili oleh anak-anak. Anak-anak, anak-anak, mat, dulu, anak-anak siap, anak-anak siap. Oke. Tapi sekarang anak-anak diam dulu, ibu-ibu diam dulu. Saya mau tes cowoknya, suara bass ya. Cowok lo bunyi lo. Cowok yang kagak bunyi gue doain biar kagak bisa bangun. Makanya cowok bunyi, ikut saya ambil suara. Untuk cowok khusus semuanya. Iya, itu suara bass namanya. Anak-anak diam dulu, ada giliran. Yang kedua mid range, perempuan ya. Pokoknya yang merasa dirinya perempuan nggak usah diperiksa. Begini yang merasa dirinya perempuan, mulai dari gadis, janda, bersuami, nenek-nenek juga. Nyanyi. Kalau ada gadis berani gak nyanyi, gue doain lo, jodoh lo jauh. Makanya nyanyi daripada gak kawin-kawin. Berapa susahnya nyanyi. Kalau ada yang udah punya laki gak mau nyanyi, gue doain laki lo kawin lagi. Nah, nenek-nenek juga nyanyi ya. Kalau ada nenek gak nyanyi, gue doain gak bisa kentut 3 bulan.
Yuk perempuan semuanya ambil suara. Semuanya perempuan. Perempuan di mana-mana sama begitu memberi. Sekarang hairan suara tinggi ya anak-anak. Anak-anak mana anak-anak? Bunyi ya, anak-anak bunyi. Yang kagak bunyi gue suratin 2 kali. Oke anak-anak, hairan ambil suara. Anak-anak yang begitu kayak cabai rawit sedikit tapi pedas. Oke, bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya sama-sama ambil suara. Semuanya sama-sama. Tapi anak-anak suara kecilin dikit. Kasihan malu anak-anak. Oke, semuanya ambil suara. Persis tangan-tangan. Oke, kita sudah ambil suara. Ya, sekarang kita latihan kur. Kurnya ada 2 ya. Kurnya ada 2. Lihat. Yang pertama lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi. Hei, gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Hei, bisa? Bisa? Semuanya, coba. Iya. Hai. Tangan jatuh baru bunyi. Oke, yang kedua. Kur yang kedua. Rukun wirid huha. Apa? Wirid huha. Ya. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5. Sama dengan Pancasila 5. Caranya begini lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu. Selingannya ha, jangan lebih dari 5. Ya. Depan belakang sama hu, selingannya ha. 5 kali lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. 5 kali depan belakang hu. Hu, ha, hu, ha, hu. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu, selingannya ha. 5 kali. Sekali lagi coba perhatikan. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Coba semuanya. Iya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur. Last test. Tes terakhir ya. Latihan kur yang terakhir. Wirid hei, tangan jatuh bunyi hei. Ya. Yang keras. Yang kedua, hu, ha, hu, ha, hu. Ya. Oke, kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walau
walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Masih banyak yang mabuk-mabukan. Saking sayangnya Allah sama manusia, neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat jalan-jalan menuju neraka. Main judi bayar apa enggak? Mabuk-mabukan bayar apa enggak? Pelacur bayar enggak? Nah, bayar benjol malah. Nah, sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya nggak surga gratis, Pak? Percaya nggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul. Masih banyak yang nggak sholat. Bro, saya mau tanya, udah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama. Orang belum mati. Betul. Mau tahu surga belum? Nah, ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surga. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'datu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sediakan tempat nanti di akhirat buat orang-orang yang bertakwa, namanya surga, di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking indah dan hebatnya surga. Salah satu sifat penduduk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang surga nanti semuanya muda-muda, 18 sampai 20 tahun, muda selama-lamanya, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Jadi surianya nenek-nenek nggak ada di surga nih. Ya, tuh nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan nggak masuk surga, Nek, tapi nanti nenek di surga muda lagi. Nek, bukan cuma muda lagi, Nek, perawat lagi. Amin. Amin. Dan sifat yang kedua penduduk surga, kata Nabi, orang surga wajahnya, sorry aja nggak jelek-jelek begini. Lo nggak tersinggung salah sama gue. Maksud saya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau dibandingkan dengan orang-orang barat, orang bule, kita termasuk jelek ini, Pak. Betul, Bu? Coba lihat orang barat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulit mereka putih kayak salju, mata mereka ada yang hijau biru seperti permata beneran. Betul? Rambut mereka ada yang pirang kuning kayak emas, padahal orang kafir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan begitu indahnya. Sebaliknya umat Islam, contohnya tuh di Jazirah Afrika, di benua Afrika, bangsa Nigeria, bangsa Somalia, bangsa Senegal, bangsa Sudan, Islam, tapi Masya Allah diciptakan oleh Allah, udah hitam legam berketak. Betul, Bu? Hei umat Islam, nggak perlu kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara, wajah pinjaman, ya, bukan wajah yang di akhirat nanti.
Di akhirat belum kita nggak pakai tampang yang sekarang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin 'ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Paham ya Bu? Walaupun di dunia ini diciptakan tampan cantik seperti bintang film Hollywood, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah lebih jelek dari monyet yang paling jelek. Na'udzubillah. Amin. Sebaliknya, walaupun di dunia ini kita diciptakan pesek, pendek, jelek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, Bu, nanti di akhirat dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih cantik, jauh lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Amin. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri salehah nanti kecantikannya di surga, Bu, 70 kali lebih cantik dari bidadari. Amin. Amin. Mau cantik selama-lamanya, mau muda selama-lamanya, mau masuk surga. Yang mau masuk surga bilang amin. Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati, masuk surga bang. Mati, sudah mau mati memang masuknya lewat mana Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul? Betul? Hei, Allah nggak pernah maksa-maksa manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Jelas yang benar mana yang nggak benar. Betul? Jelas yang mana yang Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan. Betul? Jelas yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Betul? Saya mau tanya, main judi benar apa enggak? Mabuk-mabukan benar apa enggak? Korupsi benar apa enggak? Untuk mengetahui yang benar dan yang tidak, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Betul? Ini fitrah manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak perlu dipaksa dalam beragama. Seandainya ada orang rawa bebek yang pengen masuk neraka, ada? Ada? Ada orangnya? Nggak ada yang mau masuk neraka rawa bebek? Ada, Bu. Nggak percaya? Tadi waktu saya mau ke sini, di jembatan situ ada 5 orang cowok lagi ngobrol. Yang satu pakai anting kaleng. Kata yang pakai anting kaleng nanya sama temannya, Mat, lo nanti kalau mati mau masuk mana, Mat? Si Mat jawab, gue dong pengen masuk surga. Kata yang pakai anting, lah lo kuno lo, Mat. Lah emang lo mau masuk mana nanti mati? Gue dong pengen masuk neraka. Lah kok begitu? Enak di neraka lagi.
Kenapa enakan di neraka? Iya, di neraka dong banyak bintang film. Hei, bintang film di neraka mah angus sih. Mana ada orang cakep di neraka, betul, betul. Tapi kalau ada orang rawa bebek yang kekeh pengen masuk neraka, boleh. Enggak dilarang, itu hak azazi manusia, betul. Cuman ada syaratnya kalau mau masuk neraka, Pak. Satu, jangan sholat. Syaratnya. Kalau ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuekin aja. Tidur yang pulas, nggak gue pikir. Jangan sholat. Yang kedua, nanti bulan Ramadan datang, jangan puasa. Orang Islam pada nahan lapar, haus tengah dibolong, lu makan yang banyak, Yang ketiga, rajin ngekek botol. Yang keempat, rajin ngegeratak dompet laki. Biasanya kan kalau laki mandi dompet berat amat itu. Ya. Kesimpulannya, jangan jalankan perintah Allah, langgar larangan Allah, nanti mati dijamin pasti masuk neraka. Jangan khawatir. Ya, sebaliknya, seandainya ada warga bebek yang hadir di sini yang mendengar suara ini, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkatil Fatihah wa berkatil Nabi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini yang mendengar suara ini. Wow, luar biasa. Rhoma Irama begitu menggelegar, ceramahnya yang begitu bermakna membuat para jemaah antusias untuk mendengarkannya dan menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sudah simak bersama ceramah yang sangat luar biasa dari Bang Haji Rhoma Irama. Serasa ini bikin kepanasan para kabib-kabib nih teman-teman ya, karena kabib-kabib sudah mulai tidak ada job dan ceramahnya lebih bermakna daripada kabib-kabib yang ada di sana. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support channel ini dan dukung terus Arman Al-Fatih agar bisa memberikan yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.